Iya. Tapi sebenarnya Ridwan pengen banget jalan. Pengen. Kan waktu itu sempat gini berhenti ya. Ya kan kalau Suruh di masuk. Bandung kan beda hawa. Kalau di Cianjur emang maunya ke Cianjur kan, ke sini dulu. Ke sini kan dari bayi kan di sini kan, Kenapa sempat pengen ke jalan terus? kan dari bayi di jalan. Aku tunjukin teori yang berkaitan dengan kasus. Kasus ini kasus ngelem. Kasus ngelem. Baik, teori yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah teori ekologi. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, yaitu seorang ahli psikologi dari Cornell University, Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak akan menggambarkan, mengorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Bronfenbrenner menyebutkan adanya 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan terakhir kronosistem. Mikrosistem di mana anak berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka seperti keluarga, teman sebaya, sekolah. Nah, ada lingkungan keluarga yang seperti kita tahu, keluarga adalah tempat di mana norma, nilai, dan interaksi interpersonal pertama terbentuk. Gaya pola asuh menjadi aspek utama dalam lingkungan keluarga, yang menurut Barmin meliputi pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh autoritatif, dan pola asuh tak terlibat. Lalu ada mesosistem, hubungan antara anak-anak yang mendapatkan pengalaman dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga, seperti anak-anak mendapatkan pengalaman melalui sekolah, melalui antara interaksi dengan gurunya, maupun interaksi dengan teman sebayanya. Lalu ada ekosistem, tatanan kesatuan utuh lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Hal ini menggabungkan struktur sosial formal dan informal lainnya, meski tidak berinteraksi secara langsung dengan anak. Ekosistem tetap akan mempengaruhi mikrosistem. Misalnya, pekerjaan orang tua yang penuh tekanan akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya dan suasana hati mereka bersama anak mereka. Jadi, apabila ada pekerjaan orang tuanya yang sering dimarahi oleh atasannya seperti bos, nah nanti pas pulang ke rumah orang tuanya mendem rasa sakit hati akibat dimarahi oleh atasannya, lalu melampiaskannya kepada anak yang anak sendiri tidak tahu kesalahannya apa. Makrosistem yaitu keyakinan kultural dan sosial yang mempengaruhi perkembangan manusia, meliputi beberapa aspek yaitu pola budaya yang dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak. Kronosistem, peristiwa yang semasa hidupnya akan mempengaruhi perubahan anak,
Seperti contoh anak-anak yang melihat secara langsung bagaimana orang tuanya bertengkar hebat terus-terusan untuk perceraian. Nah, anak tersebut lebih memiliki resiko yang lebih besar terkena penyakit depresi, gangguan bipolar, nanti pada saat meranjak dewasa. Nah, dampak baik dari teori ini yaitu dapat mencerminkan sifat dinamis hubungan keluarga yang sebenarnya. Dalam teori ini terdapat teori teaching strategis yang bisa digunakan dalam mendidik anak, memandang anak sebagai sosok yang terlibat dan juga mempengaruhi sistem ekologi. Kedua, memperhatikan hubungan antara lingkungan sekolahnya dan keluarga. Menyadari arti penting dari komunitas, status sosial, ekonomi, dan budaya bagi perkembangan anak sendiri. Dorong anak untuk inisiatif dan mandiri. Saat beranjak remaja, ajaklah anak untuk mengeksplorasi dirinya dengan memahami dirinya sendiri, memahami bakat dirinya sendiri, dan memimpin penuh untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berani mengambil tantangan. Sekian dan terima kasih.